Sebelum kami masuk dalam jam-jam doa kami rindu Tuhan, diberkati lagi, dikuatkan lagi Tuhan, melalui perenungan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan, untuk kami membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu tak pernah terbatas, membuat kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita sebelum kita memasuki jam doa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malahan sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan berbahagialah kita yang merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita sebelum mengawali doa kita, mengalami pemulihan. Setiap kita pasti mengalami namanya pergumulan, masalah dalam hidup ini. Apalagi saat-saat ini kita tahu bagaimana COVID-19 yang menyerang Indonesia itu adalah pergumulan sama kita. Dan hal juga pernah terjadi di dalam kehidupan seorang yang mengalami penderitaan yang begitu berat dalam dirinya. Ia mengalami yang pertama, secara fisik ia mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Kalau dikalikan selama 365 kali 12 berarti 4.380 hari ia mengalami penderitaan yang begitu panjang. Penderitaan ini bukan sementara 1 atau 2 jam. Begitu panjang ia selalu mengeluarkan darah dan darah. Bahkan membuat badannya secara fisik mungkin bisa saja kurus. Ini penderitaan yang pertama. Bahkan penderitaan yang kedua adalah hartanya dikatakan habis untuk biaya pengobatan sakitnya. Ia sudah berbagai cara untuk mengobati bagaimana supaya penyakitnya ini sembuh, pulih. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita baca Lukas 4 ayat 43 dikatakan, tidak ada sama sekali berhasil. Bahkan uangnya, bahkan keadaannya dikatakan semakin memburuk, bukan semakin membaik. Yang kedua, yang ketiga, penderitaan yang dialami adalah mentalnya terganggu. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, orang yang mengeluarkan darah atau pendarahan merupakan orang yang najis.
Bahkan ia dikucilkan dari lingkungannya, dari temannya, dari keluarganya, dari sahabatnya. Ini terganggu psikologinya. Inilah penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Mungkin kita tidak separah wanita ini penderitaan kita. Mungkin kita saat ini sedang mengalami penderitaan dalam ekonomi. Mungkin ada juga yang sakit. Mungkin juga dalam keluarga. Mungkin bermacam-macam. Saudara, bapak, ibu yang ada di rumah mengalami penderitaan. Tapi kita belajar bagaimana ketika Allah hadir, bahkan Tuhan menyembuhkan keadaannya. Ia mengalami bukan setengah-setengah, tapi totalitas hidupnya mengalami pemulihan. Dan ini juga yang akan kita pelajari, bagaimana wanita ini mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Yang pertama, datang pada Yesus. Inilah yang dilakukan perempuan ini. Ia sudah berjuang, datang ke tabib, tapi tidak menemukan. Ketika ia mendengar berita tentang Yesus yang sudah mengadakan banyak mukjizat, yang mengadakan kesembuhan, perempuan ini mendengar dan timbullah imannya. Menyerah, ia selalu berjuang. Tapi ketika ia mendengar bahwa Yesus datang, maka imannya timbul. Kalau kita tahu bahwa wanita ini bukanlah orang Yahudi, bukan yang mengenal Allah, tapi ia meyakini bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Kita yakin juga COVID-19 ini pasti berlalu. Ini kita imani bersama-sama. Mungkin bapak ibu mengalami ekonomi, kita imani Tuhan pulihkan. Mungkin kita dalam sakit penyakit, Tuhan pulihkan juga. Yang pertama, kita harus datang kepadanya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, saya akan bacakan bagiannya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita memiliki hak resmi untuk datang kepada Dia. Kita ini bukan anak pungut, bukan anak ambil, tetapi kita adalah anak-anaknya yang mempunyai hak untuk datang kepada Bapa kita. Ini hak resmi bersama. Kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itulah kita bawa segala pergumulan kita, penderitaan kita di dalam Dia. Jangan kita andalkan kekuatan kita. Jangan kita andalkan sahabat kita. Sahabat bisa mengecewakan, teman kita bisa mengecewakan, saudara bisa mengecewakan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan jawaban dalam hidup ini. Yang penting dalam hidup ini, jangan pernah kita ragu. Tetap datang dan berseru kepadanya. Orang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah yang menjadi keyakinan daripada wanita ini. Dia yakin bahwa hanya ketika ia menjamah jubahnya, ia mengalami kesembuhan dalam dirinya. Ini iman yang luar biasa. Dan ini juga yang menjadi keyakinan kita, bahwa segala sesuatu, apapun yang terjadi dan kita alami, kita imani bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Bagi Tuhan semuanya perkara kecil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin Dia lakukan. Ini yang terjadi, yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang penting juga kita datang kepadanya, jangan pernah kita menyerah. Dan mintalah. Ini yang harus kita tekankan dalam hidup ini. Perempuan ini 12 tahun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ketika dia datang kepada Yesus, maka ia dipulihkan. Bukan hanya fisiknya, bukan hanya mentalnya saja, tetapi imannya pun dipulihkan.
sakit yang 12 tahun ini sekejap hilang. Sebesar apapun pergumulan Bapak Ibu yang ada di rumah, di hadapan Tuhan itu kecil. Bahkan COVID-19 ini mengajarkan kita untuk kita semakin datang dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Melalui peristiwa COVID ini, kita diingatkan untuk kita selalu tetap datang dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan andalkan sahabat, jangan andalkan teman, jangan andalkan keluarga, tapi yang utama Tuhanlah yang menjadi tempat andalan kita. Karena Dia kota benteng kita. Yang kedua, sikap kita adalah sikap dikatakan di ayat yang ke 33 yang terakhir katakan, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu siapa yang menjamahnya. Dia Allah, tetapi Tuhan ingin sikap daripada perempuan ini. Sikap perempuan ini tulus dan terbuka. Inilah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi doa kita, tetapi Tuhan ingin kita terbuka di hadapannya. Kita membukakan segala sesuatu apa yang menjadi pergumulan kita. Dengan tulus perempuan ini mengatakan segala sesuatunya. Ia tidak membohongi. Ia katakan segala sesuatu. Tuhan ini dan ini. Kita pun juga secara rinci kita ungkapkan segala sesuatu pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dengan sikap jujur dan tulus. Ketulusan dan kejujuran adalah salah satu awal kita mengalami pemulihan dalam hidup ini. Jadi dalam hidup ini belajar untuk selalu tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan rindu ketulusan kita untuk selalu datang kepada Dia. Tuhan ingin kita selalu menyediakan waktu untuk Tuhan. Apalagi saat-saat ini. Tuhan rindu kita terbuka di hadapannya. Apakah penderitaan-penderitaan yang kita lakukan ini akibat daripada dosa kita? Karena katakan apa? Dosa itu melahirkan penderitaan-penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan karena dosa. Jadi apapun penderitaan yang kita lakukan bisa jadi disebabkan oleh dosa. Jadi kalau kita berdosa, maka cepat-cepatlah bertobat. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan juga izinkan penderitaan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena itu memproses iman kita. Yang penting bagaimana sikap kita, kita harus tulus di hadapannya dan jujur di hadapan Tuhan bahwa aku membutuhkan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh perempuan ini. Bahkan dikatakan di ayat yang terakhir, maka sembuhlah dari penyakitmu. Dan dikatakan selamat. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Ini merupakan kerinduan kita bersama. Kita dipulihkan keadaan kondisi kita, sakit penyakit kita. Yang terutama bukan sakit fisik tetapi iman kerohanian kita. Itu yang harus dipulihkan. Yang terakhir mengajarkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Bagaimana seorang tabib ia datangi tidak mampu menyembuhkan dia. Sampai habis ke tabib-tabib yang pintar sekali pintar pun masih terbatas. Ini mengajarkan bahwa penderitaan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semua beres di hadapan Tuhan. Total. Jadi dalam hidup ini kita belajar daripada seorang wanita ini untuk mengawali doa-doa kita. Belajar daripada seorang wanita ini tidak pernah menyerah. Dan terutama bersandarlah kepada Tuhan. Dan berharaplah pada Tuhan. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan bimbang. Berserahlah pada Tuhan. Maka Ia akan menjawab tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami
untuk kami tetap selalu berserah kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kami diajarkan lagi dan diingatkan lagi Tuhan, bagaimana seorang wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia mengalami pemulihan secara total, baik fisiknya, bahkan rohaninya dipulihkan. Kami juga rindu Tuhan, diteguhkan, dikuatkan lagi melalui firman-Mu. Dan hari ini kami akan masuk dalam jam-jam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, yang pertama-tama